Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Firdaus Oibowo lagi-lagi menyemprot mempermalukan para pencari ijazah dan pemburu ijazah Pak Jokowi. Utamanya pengacara mereka yang dari HTI itu, yakni Ahmad Hosinuddin. Yang ciri-cirinya itu ada tompel di pipinya, teman-teman. Yang dimana dia suka membuat kegaduhan, selalu diusir warga, dimana dia berdiri selalu membenci Pak Jokowi, selalu membenci demokrasi dan lain sebagainya. Dimana dia sekarang menyebarkan propaganda dan narasi liar kalau sulit untuk mempercayai digital forensik ataupun lapor dari Polri. Ya pokoknya kerjaan dia nih bikin kegaduhan aja, teman-teman. Untung ada Pak Firdaus. Ya, terlepas dari polemik yang terjadi di dalam hidup Pak Firdaus Oibowo, ya kita respect karena ya dia selalu, bukan selalu sih, dia memberikan stimulus yang baik bagi masyarakat saat ini, teman-teman, terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi tentunya. Nah, selain itu ada video di mana pakar hukum ini lagi-lagi memberikan kita pelajaran penting terkait dengan bagaimana cara membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Dan menurut beliau, ya mudah dan tidak rumit. Tak perlu bahasa-bahasa digital forensik dan lain sebagainya. Tak perlu sampai membodohi masyarakat lah mungkin, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Jokowi dibilang memalsukan ijazah dan ijazah diduga palsu, harus dipenjara. Hello, belajar hukum di mana, somplak? Belajar hukum di mana kalian? Gitu loh. Mana bisa seorang Jokowi itu dijadikan tersangka pada pasal pemalsuan ijazah sementara dia sudah diakui negara sebagai presiden, dilantik secara de facto, gitu loh. Unsur keperdataannya kita lihat, bukan pidananya. Pidananya udah jauh panggang dan api. Betul. Gitu. Pidananya udah jauh panggang dan api. Nah, hanya otak-otak koplak kayak kalian yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Inilah yang berusaha untuk mematikan dapurnya Pak Jokowi. Otak-otak koplak. Aduh, luar biasa emang Pak Firdaus ya, abang kita ya. Apa ilmunya goblok, cetek, gitu loh. Mau lapor-laporkan koar-koar lagi. Pak Jokowi katanya salah, ijazahnya palsu. Dari mana Pak Jokowi malsu ijazah? Pak Jokowi kuliah, kampusnya ada, suratnya ada, stempelnya ada, yang nanda tanganin ada, rektornya ada, semua ada, dosen-dosennya ada. Gitu. Apa lagi? Mau dipidanain gimana? Hah? Dasarnya mau dipidanain gimana? Coba ahli perdata, ahli pidana, coba. Mau dipidanain dari segi apanya gitu loh. Keperdataannya sudah masuk. Ya ini, ya saya langsung ingat orang-orang yang memburu jasa Pak Jokowi yang kemarin teriak-teriak, penjarakan Pak Jokowi. Dengerin tuh sekarang Firdaus, koplak kalian katanya. Tapi kalau bicara saya ahli forensik, itu palsu 1000%. PA. Seperti itu ya. PA. Jadi orang nggak usah lah kritik-kritik Jokowi, ijazah palsu, ini palsu. Yang berhak mengkritik Jokowi atau memenjarakan Jokowi atau melaporkan Jokowi itu adalah dosennya sendiri atau rektornya sendiri. Kalau UGM merasa dicemarkan, rektornya yang duluan melaporkan karena tanda tangannya ada di ijazahnya Jokowi. Dekannya juga melaporkan karena tanda tangannya ada di ijazahnya Jokowi. Gitu loh, Bos. Itu turunannya, Bos. Gitu loh syaratnya. Karena ini delik aduan absolut. Gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh. Segerombolan orang blow on dia. Blow on. Aduh, puas banget siang ini ya kan. Puas banget loh teman-teman. Memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi itu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah,
Dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Bodoh bitolil. Aduh, dari semalam perasaannya video saya tentang Pak Firdaus ini memang luar biasa, teman-teman. Beliau sangat sangat powerful menyerang gerombolan-gerombolan pemburu jasa Pak Jokowi ini, apalagi si pengacara HTI itu ya kan. Belajar hukum dari mana katanya dia? Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di jasa Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil, gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari setahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada. Kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk berkaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja, ya kan, rektornya, dekannya apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Kroco. Emang gak ada harga dirinya mereka ini loh di mata Pak Firdaus. Disebut kroco lah, bodoh bintolil lah. Tapi keren sih Pak Firdaus ya. Lagi-lagi teman-temannya, terlepas dari semua polemik yang terjadi dalam hidup Pak Firdaus, kita respect kali ini kepada beliau ya. Apalagi ya polemik dia kemarin sama Pak Hotman yang sampai dia naik meja ya kan ya. Terlepas dari itu semua, kita respect sama Pak Firdaus ya. Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah. Kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi penjarakan yang, semua yang itu ya kan? tangkepin aja gitu loh. Nah, tangkepin yang aja, bicara betul. masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Betul. Kalau si provokator tetap ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Waduh, luar biasa Pak Firdaus. Akan hancur negara ini kalau provokator itu masih ada ya kan? Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Cacat yang otak. berpikiran jelek kepada Pak Jokowi ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan, bayangkan aja di situ kan, yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol di pulau terluar. Jadi ada Rumah bagi orang tolol di pulau terluar. Bagus juga sih. Gak usah rumah koruptor, kan rumah untuk orang tolol. bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama gitu. Buktian forensik. Karena secara formal UGM sudah menyampaikan. Sekarang secara material seperti apa? Nah, hasil ini yang akan dikeluarkan oleh Baris Krim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Baris Krim itu satu-satunya bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu-ilmu forensik yang bukan ilmu-ilmu orang hukum. Tapi sejauh mana
para penegak hukum itu bisa Bisa menjelaskan iya. hasil forensik ini dan bisa meyakinkan hakim. Masalahnya teman-teman ya, masalahnya dokumen yang di forensik, yang di digital forensik oleh si Rismond, si Roy Suryo yang berupa ijazah, itu ijazah atau dokumen yang diambil dari media sosial, bukan dokumen milik Pak Jokowi. Seandainya nanti di pengadilan dia ambil ijazah Pak Jokowi, dia scan, terus dia digital forensik, itu mungkin masih bisa, masih oke. Tapi ini kalau dari Twitter, aduh, saya kok meragukan banget ya keilmuan mereka ya. Kok bisa? Nah, seandainya mereka mengambil dari internet, dari Twitter, terus dia mengatakan bahwa seperti ini kesimpulannya. Setelah Roy Suryo dan Rismond melakukan digital forensik terhadap dokumen yang diupload di internet oleh akun ini, mereka berkesimpulan bahwa dokumen yang ada di media sosial itu palsu. Nah, jadi dokumen yang di media sosial palsu, bukan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ini salah mereka sebenarnya. Dia selama ini nyebut kalau ijazah Pak Jokowi palsu lah, ijazah Pak Jokowi tidak benar lah, fotonya tidak benar lah, stempelnya tidak benar lah. Ini salah mereka. Harusnya dokumen asli yang dipegang Pak Jokowi yang mereka periksa, teman-teman. Karena apa? Kenapa forensik hadir? Itu apabila ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang sedang diperiksa oleh Baris Krim, yang nanti mungkin ada pembanding yang lain. Dari hasil-hasil forensik itu nanti hakim menentukan. Dengan kondisi ketransaksi, bukti yang lain akan menentukan hasil mana yang valid. Nah, disinilah Mbak, untuk menentukan hasil forensik. Karena hasil forensik itu untuk menambah keyakinan hakim, di mana hakim orang hukum juga tidak tahu, penegak hukum ataukah juga tidak tahu forensik, jaksa demikian juga. Dengan demikian, bagaimana meyakinkan hasil forensik itu sah, bernilai atau tidak. Nah, masalah baru muncul nih. Kemarin mereka ini konferensi pers dan menyebarkan narasi kalau ya lapornya Polri itu sulit untuk dipercaya. Rismond juga mengatakan hal yang senada. Ya, jadi sebenarnya narasi yang dibangun sama mereka sekarang itu ketidakpercayaan terhadap lapornya Polri. Nah, inilah yang menjadi persoalan nantinya. Karena apa, teman-teman? Para pembenci ini selalu merasa dirinya dia doang yang paling benar, dan yang lain nggak benar di mata mereka, teman-teman. Ini susahnya. Ini susahnya berdebat dengan orang yang penuh kebencian dalam hatinya, teman-teman. Artinya saling menguatkan satu sama lain antara saksi, forensik, dan juga pembanding. Atau ada yang lebih besar yang akan dipertimbangkan, tapi Prof? Iya, padahal nanti kan Bang Roy juga bisa melihat hasil forensik. Kemudian Baris Krim juga disandingkan. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat bobot yang bernilai sah, nilai suatu bukti asli atau tidak itu akan di sana. Identik atau di sana. Di sini tanggung jawab hakim sangat berat untuk melihat itu, karena bukan keilmuannya, tapi keilmuan dari orang ahli IT forensik yang bersangkutan. Ijazah atau skripsi. Kalau ijazah ya ijazah. Gitu kan. Disinilah ijazah yang akan dilihat sejauh mana identifikasi tentang tanda tangan. Sejauh mana identifikasi tentang stempel, sejauh mana identifikasi tentang kop surat. Nah, itu yang saya kira akan dinilai nanti. Makanya Pak Dir Mabes Polri tadi tinggal 10, karena 10 itu yang menentukan, 10% itu. Karena 10% itu menentukan identifikasi tentang ijazah. Identik atau tidak identik. Apa? Atau nomornya, tanda tangannya, kemudian stempelnya, kop UGM-nya, itu yang saya kira akan dibuka tentang ijazahnya. Oh, ijazahnya ini identik, ya berarti selesai. Oh, ijazahnya tidak identik, oh berarti bermasalah. Nah, ini saya kira ilmu-ilmu tentang forensik identifikasi sangat menentukan sekali. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Disinilah nanti hakim yang akan melihat sejauh mana hasil Baris Krim atau hasil Pak Roy yang akan diterima dalam sebagai kesimpulan identik atau tidak identik. Nah, pakar hukum, ahli hukum aja ngomong identik atau tidak identik. Bukan dia ngomong asli atau palsu. Jadi saya ingat video kemarin di mana pekuasa hukum dari Pak Jokowi, yakni Pak Yakub Hasibuan, mengatakan bahwa ahli ini ya, Roy Suryo lah, mungkin Roy Suryo dan Rismond sebagai ahli walaupun gadungan gitu ya kan, tidak punya kuasa untuk menentukan apakah itu palsu atau asli. Yang menentukan adalah pengadilan, hukum yang menentukan. Nah, kalau ahli hanya bisa mengatakan ini identik, ini tidak identik. Nah, persis yang dikatakan oleh
pakar hukum atau ahli hukum ini teman-teman. Jadi ya Roy Suryo selama ini mengatakan asli atau palsu ijazah Pak Jokowi ya dia tidak punya legalitas di situ teman-teman. Dia tidak punya legalitas hukum untuk menyatakan sebuah dokumen atau suatu dokumen itu asli atau palsu. Wah luar biasa ya. Itu yang nanti menjadi ramai, Pak Jin. Pakat. Iya, karena ini uji saintifik. Yang dilihat adalah saintifik. Kalau saksi kan bisa lupa, bisa ingat, bisa terpaksa, bisa lupa-lupa dan sebagainya. Tapi kalau tentang identifikasi saintifik itu sudah A, B, B. Nah ini makanya tadi 10 akan menggugurkan. Iya betul, karena sejauh mana identifikasi itu jelas. Karena ilmiahnya, disitulah ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk membantu persidangan dalam suatu mengungkap suatu perkara. Pakat saya. Masyarakat yang bertanya soal jaminan perlindungan kesehatan bagi mereka yang melakukan uji coba, itu ada jaminan lebih karena banyak yang menganggap jaminan yang diberikan kepada masyarakat sebagai calon pasien uji coba selama ini masih rendah untuk masalah biaya jaminan, kemudian keselamatan, hak-hak lain-lainnya. Ini bukan kata-kata uji coba ya, tapi uji klinis. Menteri Kesehatan sudah menerangkan bahwa ini uji klinis tahap 3. Artinya vaksinnya sudah dijamin aman karena sudah melewati tahap praklinis, tahap 1, tahap 2. Sekarang untuk menguji berapa persen yang sembuh dengan menggunakan vaksin ini, bukan menguji vaksin ini aman atau tidak. Dan sampai hari ini menurut Menteri Kesehatan tidak ada laporan mengenai hal-hal yang ditakutkan terjadi. Dan ini kan nggak diuji ke masyarakat umum, ini kan diuji ke partisipan-partisipan yang memang dibutuhkan untuk pengujian ini. Artinya mau dites nih orang yang sakit ini, orang yang sedang sakit diuji dengan ini sembuh nggak? Betul. Jadi dan ini di bawah pemantauan WHO, di bawah pemantauan berbagai organisasi, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, universitas, banyak sekali yang memantau standarisasi pelaksanaan uji klinis ini. Kenapa pemerintah kita berpartisipasi? Supaya di masa depan, kalau vaksin-vaksin ini diproduksi sudah teruji, ini kan namanya calon vaksin. Kalau vaksin ini sudah teruji dan approve, kita mendapatkan prioritas untuk memproduksi vaksin sendiri, sehingga bangsa kita diharapkan 2030 nanti nih bisa terbebas dari TBC. Ini kan penyakit negara yang kurang-kurang maju, sementara betul, kita mau jadi negara yang maju. Ya. Kira-kira begitu. Jadi Berarti tidak ada uji coba kepada calon-calon pasien. Maksudnya kemarin Pak Menkes bilang tetap akan melakukan uji coba seperti standar-standar membuat obat sebelumnya. Pahami dulu, ini bukan uji coba. Vaksinnya sudah terbukti aman. Sekarang mau menguji seberapa banyak orang yang sembuh dengan vaksin ini. Karena vaksin itu cocok-cocokan. Diuji di Afrika bisa sembuh 80%, diuji di kita mungkin sembuhnya 60%, atau sebaliknya, diuji di Afrika sembuhnya 60%, di kita bisa sembuhnya 90%. Menguji seberapa efektif vaksin ini dalam menyembuhkan. Jadi pertanyaan tadi menurut saya kurang relevan karena vaksinnya sudah terbukti aman untuk digunakan manusia. Menguji seberapa banyak orang yang bisa sembuh oleh vaksin ini. Nah, tekankan teman-teman ya, vaksin TBC itu akan diuji seberapa persen kesembuhan yang bisa dialami oleh manusia. Bukan uji tahap awal atau tahap 2, bukan. Tahap awal kan biasanya kepada hewan, ya kan. Ini vaksinnya sudah aman. Mau diuji seberapa efektif vaksin ini kepada orang yang sakit TBC. Kan kita sakit TBC-nya itu banyak gitu loh ya. Jadi kita butuh vaksin teman-teman. Tapi bahasa-bahasa orang yang di luar sana, wah kita jadi kelinci percobaan. Aduh, kasihan banget orang-orang begini ya. Selalu membuat narasi-narasi seakan-akan kita itu rendah banget gitu. Wah kita ternyata bisa diatur-atur sama asing. Waduh. Wah kita ternyata tidak segarang itu kata Pak Prabowo. Waduh, itu bahasa-bahasa para pembenci, orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah. Dan inilah gunanya Hasan Nasbi teman-teman. Hasan Nasbi kenapa itu perlu dan dibutuhkan oleh Pak Prabowo, oleh pemerintah ya. Gaya komunikasi beliau yang tajam dan langsung menusuk kepada intinya. Jadi narasi-narasi ataupun framing-framing yang akan dibangun oleh wartawan, mungkin ingin mencari angle berita, ingin mencari celah pemerintah. Ya Hasan Nasbi paham dan mengerti akan hal itu. Beliau juga kan mantan wartawan teman-teman. Jadi pahamlah pola pikir wartawan seperti apa. Nah makanya jawaban-jawaban Hasan Nasbi itu to the point dan langsung pada intinya. Nggak ada mencela-mencelanya teman-teman. Dan balik lagi kepada Pak Firdaus. Nah ini Pak Firdaus nih. Lagi-lagi saya sampaikan teman-teman ya. Di samping seluruh
apa yang terjadi dalam hidup Pak Firdaus, polemik yang terjadi seperti yang terakhir bersama dengan Hotman Paris yang beliau sampai naik meja dan segala macam, yang menurut beliau waktu itu dia dilempar oleh seseorang yang ya kita nggak tahu lah teman-teman. Tapi saya respect dengan Pak Firdaus dengan narasi-narasinya yang sangat frontal, menghajar habis-habisan gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi dan juga pengacara HTI yang selalu membuat onar, yang selalu diusir warga juga sepertinya ya. Dan ya kita harapkan semoga bangsa ini semakin guyup nantinya ya setelah orang-orang Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditangkap akhirnya masuk penjara ya. Semoga bangsa kita semakin dingin, semakin sejuk, nggak ada lagi fitnah sana sini, nggak ada lagi orang yang seenaknya keluar-keluar menuduh sana nuduh sini. Nah ini kan tidak sehat buat bangsa kita teman-teman. Dan kita dukung Polri, kita percaya Polri. Nanti kalau di persidangan terbukti Roy Suryo dan kawan-kawannya salah, jangan sampai framing mereka kriminalisasi, kami tidak percaya Polri dan lain sebagainya. Nanti merengek-rengek nangis lagi ya kan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.